Kisah pembunuh berantai yang mengaku telah menghabisi 90 nyawa yang paling menghebohkan di dunia. Sebelum melanjutkan untuk menonton video ini, kami memohon untuk selalu memencet tombol subscribe, like, komen dan notifikasi agar kami selalu rajin dalam mengupload video selanjutnya. Samuel Little sudah menghuni penjara untuk sejumlah kasus pembunuhan, dan ia kini diselidiki lagi setelah mengaku melakukan 90 pembunuhan dalam kurun waktu 4 dekade di berbagai wilayah Amerika Serikat. Biro Investigasi Federal, FBI, meyakini bahwa pria yang kini berusia 78 tahun itu bisa jadi satu di antara pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah kriminal Amerika Serikat. Berbagai lembaga penegakan hukum Amerika Serikat sibuk mencocokkan pernyataannya dengan kematian lusinan perempuan di seluruh AS sejak tahun 1970 hingga 2005. Para penyelidik sejauh ini telah mengaitkan Samuel dengan 34 pembunuhan, sedangkan sisanya masih terus diselidiki. Sementara itu, Samuel kini tengah menjalani hukuman penjara seumur hidup setelah dijatuhi vonis tahun 2014 lalu dalam kasus pembunuhan terhadap 3 perempuan. Ia ditahan sejak September 2012 setelah ditangkap di penampungan tunawisma di Kentucky, kemudian dipindahkan ke California di mana ia diburu dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Sampel DNA Samuel yang diambil polisi lantas terhubung dengan kasus kematian 3 perempuan di Los Angeles pada tahun 1987 dan 1989 yang sempat menemui jalan buntu. Samuel mengaku tidak bersalah atas kasus tersebut di persidangan, namun pada akhirnya divonis dengan 3 putusan hukuman penjara seumur hidup secara berturut-turut tanpa hak mendapatkan pembebasan bersyarat. Sebelum kasus itu, Samuel sendiri telah mencatat riwayat kriminal yang panjang, termasuk penyerangan, pemerkosaan dan perampokan bersenjata. Putusan tersebut membuat nama Samuel Little dikirim kepada 6 CAP. Dari program tersebut, petugas menemukan pola yang mengejutkan dan kaitan-kaitan menarik dengan banyak kasus pembunuhan di seantero AS. Sebuah kasus pembunuhan berdarah dingin yang tak terpecahkan di Odessa, Texas, dengan korban seorang perempuan bernama Denise Christie Brothers, lantas ditindaklanjuti. FBI menyatakan bahwa Samuel mengaku telah melakukan 90 pembunuhan secara keseluruhan, membentang di sepanjang wilayah AS di puluhan negara bagian, dari California hingga Maryland. Dalam pernyataan pers mereka awal pekan ini, tim 6 CAP sejauh ini telah menemukan kaitan antara Samuel dengan kematian 34 orang, sementara sisanya masih menunggu konfirmasi. Mereka memperkirakan bahwa Samuel secara khusus menyasar perempuan lemah dan miskin yang bekerja di dunia prostitusi atau pecandu narkoba. Para penyelidik mengatakan seringkali mayat mereka tak diidentifikasi dan kematian mereka pun tidak diselidiki oleh polisi. Metode pembunuhan yang dilakukan Samuel pun tidak selalu menyisakan tanda-tanda kematian akibat pembunuhan. Mantan petarung tinju itu biasanya memukul korban dengan kuat hingga pingsan dan tak sadarkan diri, lalu mencekik mereka. Tanpa bekas tusukan atau luka tembakan, banyak di antara kasus kematian ini yang kemudian tidak digolongkan sebagai kasus pembunuhan, tapi dikaitkan dengan overdosis narkoba, kecelakaan, atau penyebab alami. Kebanyakan di antaranya diperkirakan terjadi di sekitar tahun 1970-an dan awal 1980-an sebelum teknologi DNA dimiliki pihak kepolisian. Beth Silverman, jaksa Los Angeles yang menuntut Samuel tahun 2014 lalu, mengatakan kepada New York Times bahwa banyak kepolisian di seantero negeri yang melakukan kesalahan dalam kasus ini. Ia lolos berulang kali, lagi, dan lagi, dan lagi, ujarnya. FBI menyatakan bahwa kondisi kesehatan terpidana berusia 78 tahun itu sudah buruk dan kemungkinan akan terus mendekam di penjara Texas. Sebelumnya ia dipindahkan dari lapas di California setelah mengaku membunuh Odessa hingga ajalnya tiba. FBI mengaku masih terus bekerja sama dengan Holland, yang hampir setiap hari mewawancarai Samuel, untuk membangun kerangka kejadian yang akurat dari aksi-aksi keji yang dijalankannya. Pelajaran berharga pada kasus ini adalah kekuatan berbagi informasi, ungkap Kevin Fitzsimmons, pengawas analis kejahatan 6 CAP dalam laporan FBI. Kematian Jane Doe, sebutan bagi perempuan korban yang belum teridentifikasi, di sebuah danau di New Orleans mungkin tampak seperti kejadian tunggal.
Namun setelah kita masukkan kasus itu ke dalam pusat data E6CHP dan menganalisanya dengan kasus kematian misterius dan kasus orang hilang lainnya, sebuah pola terbentuk. Ini pentingnya E6CHP. Itulah kisah kekejaman Samuel Little yang divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa peluang pembebasan bersyarat di tahun 2014 untuk 3 kasus pembunuhan di tahun 1980-an. Marilah kita mengambil hikmah dari kasus ini agar kita selalu waspada.